Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Siluman Lintah. Cerita pada kali ini merupakan cerita yang berasal dari narasumber ya teman-teman. Jadi apabila kalian penasaran dengan ceritanya bagaimana, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan siluman lintah yang mengakibatkan kondisi sang pelaku sangat memprihatinkan. Tubuh yang kurus hanya tersisa kulit dan juga tulang yang membuat pelaku pesugihan itu akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini diceritakan oleh narasumber salah satu tetangga pelaku, sebut saja namanya Purina. Nah, pelaku pesugihan ini sebut saja namanya Bu Siska. Purina yang melihat perubahan Bu Siska yang begitu sangat drastis dari keadaan yang sangat memprihatinkan sampai dia menjadi kaya raya. Dengan keadaan Bu Siska yang waktu itu serba kekurangan, kondisi suaminya yang sudah sakit-sakitan, dan juga tubuhnya lumpuh serta anaknya yang masih berusia 4 tahun membuat penderitaan Bu Siska semakin bertambah parah. Namun dalam kurun waktu 2 tahun saja Bu Siska beralih profesi, keadaannya kini sangat benar-benar berkecukupan. Namun dari berubahnya itu banyak warga yang menaruh kecurigaan terhadapnya. Awal ceritanya Bu Siska yang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci di setiap rumah yang membutuhkan tenaganya itu. Dengan penghasilan Rp15.000 setiap kali mencuci dan menyetrika, dari penghasilan itu hanya cukup untuk makan setiap harinya saja. Nah, waktu itu Bu Siska yang sedang menjemur pakaian di rumah tetangganya. Dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu temannya, sebut saja namanya Bu Yuni. Sewaktu Bu Yuni ini menyapa Bu Siska tidak percaya kalau itu adalah Bu Yuni. Sosok wanita yang dengan tampilan yang sangat gemerlap, dengan wajah yang berseri-seri keluar dari mobil mewahnya. Nah, sampai singkat ceritanya selesainya Bu Siska bekerja di rumah tetangganya itu, Bu Siska diajak oleh Bu Yuni untuk sekedar berbincang ataupun melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Kesuksesannya Bu Yuni yang membuat Bu Siska itu bertanya-tanya, "Kamu yang dulu kok biasa saja, hidup seperti itu dan sendiri, dengan keadaan yang apa adanya seperti saya? Apa yang kamu kerjakan di luar kota sehingga kamu kok bisa menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini?" Bu Yuni menceritakan kalau kesuksesannya yang dia dapat itu bukan semata-mata karena usaha suaminya, tapi semua itu karena keinginannya sendiri. Dia yang sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan, dan dia pun memilih jalan pintas yang dalam sesaat bisa menjadi orang kaya raya. Waktu itu Bu Yuni menjelaskan kalau ada satu tempat yang dinamakan rawa. Dari cerita Bu Yuni yang sangat menggiurkan, yang membuat Bu Siska akhirnya terpengaruh dengan omongan Bu Yuni ini karena kesuksesannya yang bisa dicari secara instan. Singkat ceritanya, Bu Siska ditemani oleh Bu Yuni ke salah satu tempat yang dimaksud tadi. Di tempat itu Bu Yuni bertemu dengan salah satu kuncen, dan Bu Siska pun menjelaskan keinginan dan tekad bulatnya untuk mendapatkan kekayaan secara instan itu. Namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Bu Siska, yaitu dia harus mengangkat salah satu anak dari siluman lintah yang ada dirawat dekat dengan rumah sang kuncen itu. Tanpa berpikir panjang, Bu Siska mengiyakan saja karena waktu itu keadaan hidupnya memang dalam taraf kesusahan. Suaminya yang lumpuh dan juga keadaan anaknya yang selalu kekurangan selama bertahun-tahun.
Jadi tidak ada salahnya dia mengikuti apa saja syarat yang diberikan oleh kuncen itu, asal apa yang diinginkan dan juga diharapkan bisa terkabul, dan menjadi orang yang sukses tanpa harus susah payah bekerja. Karena itulah yang membuat Ibu Siska tanpa pikir panjang langsung mengiyakan syarat tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Dan syarat yang kedua, Bu Siska harus menumbalkan salah satu keluarganya sendiri sebagai persembahan untuk siluman lintah, karena siluman itu yang akan memberikan kekayaan untuk dirinya itu. Dan yang paling utama, tumbal itu harus dari keluarga atau orang terdekatnya sendiri, entah itu anaknya ataupun orang tuanya Bu Siska. Bu Siska yang sudah kehasut rayuan setan itu, dia menjadi manusia yang tinggi akan angan-angannya. Setan itu sudah mendorong Bu Siska untuk takut akan kemiskinan, kemudian menghasutnya untuk dapat kaya raya dengan jalan yang haram. Setelah kedua syarat itu disepakati antara Bu Siska dengan sang kuncen, Bu Siska mulai melakukan ritual itu. Nah, syarat yang ketiga, setelah selesai melakukan ritual, Bu Siska ini harus bisa menyempatkan dirinya di setiap Selasa Kliwon untuk datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu harus ada airnya, entah itu di pematang sawah, kolam, atau sungai. Di mana saja tidak masalah, dan syarat tersebut itu harus dipenuhi sebagai syarat terakhir. Di setiap Selasa Kliwon itulah Bu Siska harus menyusui bayi atau anak yang sudah diangkatnya yang berupa siluman lintah. Setelah semuanya syarat itu dipenuhi dan juga Bu Siska tidak boleh melanggar pantangannya, dalam waktu kurang 2 bulan Bu Siska yang diberi modal oleh Bu Yuni untuk berdagang, yang tadinya sebagai buruh cuci sekarang beralih profesi sebagai pedagang ikan di pasar. Usahanya dalam kurun waktu 2 minggu itu laris manis. Sampai singkat ceritanya, setelah 2 bulan berdagang, dia mampu meraih keuntungan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Bu Siska mampu memasok ikan dari satu pasar ke pasar yang lain, sehingga keuntungan yang didapatkannya itu kian menambah, dan membuat Bu Siska dalam kurun waktu setengah tahun sudah menjadi orang sukses di desanya. Ritual yang tidak pernah ditinggalkan, dan dalam waktu setengah tahun saja itu, orang tuanya meninggal dunia secara tiba-tiba, membuat Bu Siska ini digosipkan oleh tetangga-tetangganya kalau dirinya ini benar-benar sudah bersekutu dengan iblis, karena secara logika kekayaan yang dimilikinya itu sangat tidak wajar. Bagaimana mungkin ikan yang tadinya tidak bisa apa-apa dan hanya yang berjualan sebagai pedagang ikan yang baru bisa sesukses itu dalam kurun waktu setengah tahun saja? Sampai-sampai dia pun mampu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang besar dan mampu membuat kolam ikan sendiri yang akan dijual belikan di berbagai pasar. Sampai-sampai Bu Siska mencari karyawan untuk mengurus kolam-kolamnya itu. Inilah yang membuat warga sekitar mulai curiga, termasuk Ibu Rina yang sebagai narasumber ini. Mereka itu mulai beranggapan kalau Bu Siska melakukan sebuah praktek pesugihan. Setelah apa yang diinginkan oleh Bu Siska semuanya tercapai dari rumah mewah dengan fasilitas yang serba ada itu, kesuksesan itu semakin bertambah dan bertambah. Mobil mewahnya pun sampai berjejer rapi di depan rumahnya. Sebagai orang yang kaya, Bu Siska mengangkat orang untuk menjadi supir pribadinya. Aneh sekali kan? Ya tentu saja untuk mengantarkan dirinya menjalankan usahanya yang tadinya di kotanya sendiri, agar bisa melebarkan usahanya ke kota yang lain, ke kabupaten yang lain juga, sampai benar-benar usahanya itu banyak dikenal orang-orang. Sementara suaminya yang keadaannya masih lumpuh itu, setelah keadaan Bu Siska yang sudah menjadi orang kaya raya, suaminya dirawat di salah satu rumah sakit sampai keadaannya membaik, bisa duduk di kursi roda walaupun tidak sepenuhnya normal seperti sebelumnya. Dengan kondisi anaknya yang waktu itu sudah berusia hampir 5 tahun, Bu Siska juga sering mengajak anaknya berpergian. Keadaan suaminya yang sudah lumpuh kurang lebihnya itu 7 tahun, Bu Siska mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki lain.
Ada hasrat yang ingin mencari laki-laki lain, apalagi dengan kekayaan yang sudah dimilikinya sekarang. Ya, akan lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Dan juga sopir yang diangkat ini terbilang masih muda. Dengan keadaan yang sudah berubah, apapun keinginannya mudah untuk didapatkan. Sampai dia bisa berhubungan dengan sopirnya sendiri atau supir pribadinya. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun Bu Siska mengelola kolam ikan, anaknya Bu Siska mengalami sebuah musibah. Entah sebab apa, tiba-tiba tubuh anaknya ini kejang-kejang dan berakhir meninggal dunia juga. Dari kejadian anaknya Bu Siska yang meninggal dunia inilah, para warga termasuk Bu Rina menduga-duga kalau anaknya Bu Siska meninggal dunia karena dijadikan tumbal pesugihan. Dilihat dari kekayaan yang dimiliki Bu Siska ini benar-benar sangat tidak wajar. Apalagi hubungan gelap dengan sopir pribadinya itu pun sudah menyebar kemana-mana. Dari hubungan itu membuat Bu Siska ini sampai mengandung. Suaminya ini pernah cerita ke salah satu tetangganya yang juga sebagai karyawannya. Keadaan dia yang sudah lumpuh tidak bisa berhubungan dengan istrinya, tidak bisa menafkahi secara batinnya. Dengan berat hati membiarkan istrinya untuk melakukan hubungan di luar nikah saja, yaitu dengan sopir pribadinya sendiri. Keadaan yang dimana Bu Siska sudah mengandung anak dari sopir pribadinya, Bu Siska mengalami kejadian di luar dugaannya. Tepat 1 tahun setelah anaknya meninggal dunia, anak yang dikandungannya itu pun meninggal setelah dilahirkan. Nah, para warga ini mengaitkan antara kematian anak yang pertama dan juga anak yang kedua karena meninggalnya ini secara beruntun dalam jangka waktu 1 tahun. Para warga yang membuat rumor itu membuat Ibu Siska tidak nyaman hidup di sekitar desanya. Walaupun rumor itu benar adanya, sampai singkat ceritanya, setelah anak pertama dan juga kedua menjadi syarat pengganti kekayaannya itu, kekayaannya Bu Siska ini semakin berlipat ganda dan semakin menjadi-jadi. Di tahun ketiga, hubungan antara Bu Siska dengan sopir pribadinya ini masih berlangsung sampai ada satu kejadian yang menimpa sopir pribadinya Bu Siska. Sewaktu Bu Siska yang sedang melakukan ritual di dekat kolam ikan, tepat pada pukul 12 malam. Saat itu Bu Siska seperti menggendong bayi yang sedang disusuinya. Sosok itu bukanlah bayi seperti pada umumnya. Ya, namun sosok itu adalah siluman lintah yang selama ini diangkat menjadi anaknya Bu Siska untuk membantu kelancaran usahanya sehingga Bu Siska menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Bayi yang bertubuh besar yang sedang disusui oleh Bu Siska itu, semua itu tidak lepas dari penglihatan suaminya Bu Siska. Tidak menyangka istrinya selama ini melakukan ritual pesugihan dengan cara menyusui siluman lintah. Suaminya Bu Siska hanya bisa menghela nafas yang benar-benar panjang dan juga kasar. Mau menegurnya pun, ia pasti akan kalah telak. Hampir 30 menit lamanya Bu Siska ada di dekat kolam sampai supir pribadinya ini memergoki kegiatan Ibu Siska. Raut wajah yang terkejut sampai tubuhnya gemetar hebat. Bu Siska pun sempat kaget ya karena sopir pribadinya muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dari kejadian itu membuat sopir pribadinya Bu Siska akhirnya meninggal dunia. Karena dalam perjanjiannya, siapapun orang itu yang mempergoki kegiatan Bu Siska saat melakukan ritual pesugihan, maka orang itu yang akan menjadi tumbalnya. Waktu itu kematiannya tidak dicurigai oleh para warga sekitar karena dia ditemukan tenggelam di kolam ikan. Singkat ceritanya, setelah kematian supir pribadinya itu, hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja suaminya Bu Siska meninggal dunia dengan wajah yang sangat pucat serta tubuh yang membiru, seperti sudah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Herannya itu, Bu Siska sama sekali tidak merasa kehilangan, justru dia itu sibuk mencari sopir baru untuk mengantarkan dirinya berpergian dan menjadi target tumbal selanjutnya. Bu Siska yang ingin mencari supir pengganti, tapi ia tidak kunjung mendapatkannya. Mungkin ya karena banyak rumor yang sudah beredar sampai ke desa sebelah kalau Bu Siska ini pelaku praktek pesugihan.
Sampai hampir 1 tahun lamanya, Bu Siska tidak mendapatkan sopir pribadi, dan semua anggota keluarga sudah meninggal dunia akibat dijadikan tumbal kepada siluman lintah. Keadaan inilah yang membuat Bu Siska mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan. Ya, karena setiap bulannya dia harus menyusui siluman lintah. Dengan keadaan seperti itu, tanpa adanya orang yang ditumbalkan lagi sebagai pengganti kekayaannya. Selama menyusui siluman lintah-lintah itu, usahanya Bu Siska masih terus berkembang, namun yang diminum itu bukanlah air susunya, tapi darah dari dalam tubuhnya Bu Siska itu sendiri yang dihisap setiap Selasa Kliwon. Dari bulan ke bulan tubuhnya semakin kurus karena Bu Siska tidak kunjung mendapatkan orang yang ingin berhubungan dengannya ataupun orang yang ingin dekat dengannya. Sementara para karyawannya ini satu persatu mulai mengundurkan diri. Maka tubuhnya Bu Siska yang menjadi santapan siluman lintah itu sendiri. Purina yang melihat tetangganya yang tidak tega melihat kondisinya Bu Siska yang semakin hari semakin kurus seperti itu. Dia itu mencoba membawa Bu Siska ke rumah sakit untuk periksa, tapi ya tidak ada hasil yang menunjukkan kalau Bu Siska ini sakit. Aneh sekali. Dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain mereka mengatakan hal yang sama, kalau Bu Siska ini tidak mengidap penyakit apapun, namun kondisinya dari bulan ke bulan semakin memburuk. Sampai tubuhnya ini semakin mengering. Semuanya itu dikarenakan siluman lintah yang terus menyusu kepada Bu Siska setiap Selasa Kliwon. Sampai akhirnya Purina dan beberapa tetangga yang lain yang alhamdulillahnya masih ada rasa belas kasih kepada Bu Siska. Mereka ini mendatangkan salah satu praktisi ataupun kiai yang sangat terkenal di desanya. Mereka itu menanyakan apa sebab musababnya sampai tubuhnya Bu Siska ini semakin hari semakin kurus dan mengering. Bu Siska yang keadaannya sangat mengenaskan. Tubuh yang semakin mengering, hanya tinggal tulang dan juga kulit saja yang sangat tipis itu. Semua tulangnya itu hampir kelihatan dari bagian tangan, kakinya sampai wajahnya itu benar-benar sudah seperti tengkorak yang hidup. Praktisi itu mencoba memediasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya terungkap kalau yang dialami oleh Bu Siska sekarang ini adalah timbal balik dari kekayaan yang diberikan oleh sesembahannya yang berupa siluman lintah, dengan cara mengangkat anak yang harus diritualkan lewat cara menyusui setiap Selasa Kliwon. Nah, semenjak semua anggota keluarganya ini meninggal dunia dan Bu Siska tidak mendapatkan orang yang mau dekat dengannya lagi, sehingga siluman lintah itu tidak mendapatkan tumbal, yang pada akhirnya tubuhnya Bu Siska menjadi penggantinya. Di setiap Selasa Kliwon, siluman lintah itu akan menggerogoti tubuh Bu Siska sendiri yang sebagai seorang pelaku pesugihan siluman lintah itu sendiri, dan itu terjadi hampir 1 tahun lamanya. Bu Siska yang mengalami kondisi yang sangat mengenaskan itu sampai seperti tengkorak hidup. Praktisi itu menjelaskan kepada orang-orang sekitar yang menyaksikan proses mendoakan Bu Siska agar dia terlepas dari jeratan siluman lintah dan memudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Dibantu oleh beberapa warga yang bersama-sama mendoakan Bu Siska yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa terbaring di atas ranjangnya dengan mata yang melotot serta mulut yang menganga. Sampai 3 jam lamanya para tetangga dan juga para praktisi membacakan doa, mulai dari surat Yasin, surat Al-Ardu, surat Al-Baqarah, dan juga kalimat La ilaha illallah. Sampai tubuhnya Bu Siska yang menegang lama-lama mengendur dan juga menghela nafas panjang yang akhirnya dia meninggal dunia. Dari kejadian itu, Bu Siska yang pernah memuja siluman lintah lewat ritual di setiap Selasa Kliwon yang selalu menyusui siluman itu, inilah akibat yang harus diterimanya. Semua anggota keluarganya dijadikan tumbal, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri meninggal dunia akibat jadi tumbal sesembahannya sendiri. Rumah dan juga kolam ikan milik Bu Siska sudah tidak ada yang mengurusinya. Para warga sekitar sudah mendapatkan fakta yang sebenarnya pun enggan untuk mengambah rumah milik Bu Siska. Dari kisah ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pembelajarannya bahwa segala sesuatu
apapun itu yang bersangkutan dengan iblis pasti akan ada timbal baliknya ya teman-teman. Ya, memilih jalan pintas untuk bisa kaya itu bukan pilihan yang tepat. Itu hanya kenikmatan sesaat yang membuat kita tersesat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya jangan lupa untuk kalian semua like, comment, dan share video kali ini, dan juga kalian klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan juga cerita-cerita terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.